Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azun and Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi seorang tyrant di dalam game kematian. Dan part ke-16, mari kita mulai. Saat ini, party S telah menyelesaikan transaksi mereka dengan Nonem. Merasa jika tidak ada yang akan berbelanja lagi, Nonem mengemasi kembali barang-barang dagangannya. Pada saat itu, S meminta izin untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Mendengar permintaannya, Nonem berkata jika ia pasti akan menjawabnya jika dirinya bisa. Begitu mendapatkan izin, S pun segera bertanya apakah ia mengetahui tentang Pit Paper. Merasa tidak pernah mendengar nama itu, Nonem balik bertanya tentang siapa itu Pit Paper. Untuk memperjelas pertanyaannya, S menyebutkan dengan detail ciri-ciri dari orang itu, yang mana Pit Paper merupakan seorang bard yang menggunakan topi kerucut hitam dan mengendalikan monster menggunakan serulingnya. S yakin jika Pit Paper merupakan seseorang yang berasal dari Lake Kingdom. Setelah mendengar semua penjelasannya, Nonem mencoba untuk berpikir sejenak. Ia sadar jika ada banyak orang nyentrik yang berkeliaran di Lake Kingdom. Akan tetapi, ia mengetahui tentang orang yang S maksudkan, karena orang itu cukup terkenal di sana. Dalam hatinya, S tahu jika di dalam game, Pit Paper bukanlah NPC yang penting. Sehingga saat Nonem menyebutnya sebagai seseorang yang cukup terkenal, itu membuat S cukup penasaran. Kemudian Nonem pun mengarahkan S untuk pergi ke sebuah safe zone yang berada tidak jauh dari sana. Di tempat itu, orang-orang yang masih waras dari kerajaan Lake Kingdom berkumpul. Mereka menyebut tempat itu sebagai base camp. Mendengar Nonem menyebutkan tentang base camp, S sadar jika dirinya mengetahui tempat tersebut, yang mana safe zone baru akan terbuka setelah mereka menyelesaikan area 3. Base camp itu sendiri merupakan tempat yang memiliki NPC paling banyak berkumpul. Selain itu, di sana juga memiliki banyak fasilitas dan juga merchant. Setelah menjelaskan tentang base camp, Nonem menyebut jika kemungkinan besar S dapat bertemu dengan orang yang ia cari di tempat itu. Meskipun nantinya S tidak bertemu dengannya, S masih bisa mencari informasi tentangnya dari orang-orang yang ada di sana. Walaupun S masih harus menempuh perjalanan panjang yang sulit, Nonem yakin jika S pasti akan bisa melakukannya. Dengan begitu, ia mengucapkan salam perpisahan dan berharap jika S akan tetap hidup ke depannya. Setelah kepergian Nonem, Demian menganggap jika ia adalah seseorang yang sangat menarik karena ia menjadi seorang merchant di tempat seperti itu. Sedangkan Lukas berkata jika sampai saat ini ia masih belum dapat mempercayai wanita itu. Hal itu disebabkan karena Lukas sadar jika Nonem merupakan orang yang sangat kuat. Itu semua terbukti dengan sikap santai yang ia tunjukkan setelah mengalahkan semua golem raksasa yang ada di sekeliling mereka. Mendengar hal itu, dalam hatinya S menyadari setelah Lukas mendapatkan seluruh perlengkapan dan meningkatkan dirinya selama 3 tahun, maka ia juga bisa melakukan hal yang sama. Namun, wajar saja jika Lukas menganggap Nonem sebagai seorang monster saat ini. Karena untuk saat ini, S merasa jika Nonem merupakan NPC yang sangat ramah, di mana tidak mungkin seorang NPC jahat akan memberikannya satu set perlengkapan SSR. Merasa jika sudah cukup untuk mengobrol, S segera mengajak mereka semua untuk melanjutkan eksplorasi dan mengalahkan boss monster. Karena bagian selanjutnya yang akan mereka temui adalah sebuah boss room. Begitu tiba di sebuah bangunan, mereka melihat pintu dari bangunan itu telah terbuka. Menurut salah seorang di antara mereka, pintu tersebut telah dibobol dari dalam dan sesuatu telah keluar. Melihat kondisi itu, S berkata jika ia tidak mengetahui apa yang ada di dalam sana. Akan tetapi, ia merasa jika segel tersebut tidak mempan kepada sesuatu tersebut. Yang jelas saat ini pintu masuk telah terbuka lebar. Oleh karenanya, sebaiknya mereka segera mengalahkan bos tersebut. Begitu masuk ke dalam bangunan, Demian merasa cukup khawatir. Oleh karenanya, ia mencoba bertanya kepada S, apakah mereka memang perlu melakukan hal tersebut. Menurutnya, akan lebih baik jika mereka mundur saja. Mendengar ucapan itu, S meminta Demian untuk tidak cengeng dan penakut seperti ini, karena mereka tidak bisa mundur sebelum melihat wujud dari bos monster tersebut. Begitu tiba di suatu ruangan yang sangat besar, mereka merasa jika itu adalah sebuah gudang. Melihat adanya lumut gambut di segala tempat, Lukas sadar jika tempat itu pernah tenggelam dalam waktu yang cukup lama. Mendengar perkataannya, S berkata jika itu semua sangat wajar, karena mereka berada di sebuah kerajaan bawah danau.
Setelah memperhatikan seluruh ruangan, Demian melihat sesuatu. Begitu mereka memperhatikan apa yang ditunjuk oleh Demian, mereka menyadari jika itu bukanlah puing-puing bangunan. Seketika, sebuah sistem notifikasi muncul, di mana mereka harus mengalahkan satu boss monster yang bernama Giant Steam Engine Golem dengan level 20 sama seperti sebelumnya. Nama dan profesi seseorang pun muncul dalam keterangan monster tersebut, di mana pada nama boss monster ini terdapat keterangan Storage Cleaner Bayan Bulak. Bersamaan dengan itu, bos monster bangkit dan berkata jika dirinya tidak tertidur, dan saat ini sudah saatnya untuk bersih-bersih lagi. Dengan cepat, bos golem itu segera menembakkan serangan ke arah party S. Melihat ada serangan yang datang ke arah mereka, Lucas dan Evangeline segera maju menahannya dan meminta S untuk segera menjauh. Melihat serangan tersebut, Jupiter sadar jika itu merupakan sebuah light magic. Menurutnya, sihir jenis itu sudah sangat jarang ditemukan akhir-akhir ini. Selanjutnya, Jupiter meminta S untuk segera memberikan mereka semua perintah. Awalnya, S merasa cukup terkejut karena ukuran boss monster itu jauh lebih besar dari dugaannya. Akan tetapi, ia tahu betul bagaimana cara untuk mengalahkannya, karena tidak ada musuh yang tidak ia ketahui di dalam game tersebut. Dengan begitu, S segera meminta mereka semua untuk tidak takut. Selanjutnya, mereka diminta untuk menggunakan strategi yang sama dengan yang sebelumnya, karena mereka hanya perlu menghancurkan mana core dari boss monster tersebut. Tapi karena ukuran dari boss monster itu sangat besar, maka S yakin jika boss monster memiliki beberapa mana core di tubuhnya, yang mana itu terletak di kedua tangan, kedua lengan, kedua paha, kedua engkel kaki, dada, dan juga kepalanya. Jika ditotalkan, maka akan ada 10 mana core pada monster tersebut. Mendengar jumlah mana core yang cukup banyak, Lucas dan Evangeline merasa cukup terkejut. Dengan begitu, artinya mereka akan bertempur hingga semua mana core tersebut hancur. Melihat ekspresi mereka semua, S segera menenangkannya dan berkata jika salah satu bagian tubuh monster itu akan berhenti di lokasi mana core yang dihancurkan. Dengan begitu, untuk permulaan sebaiknya mereka mengincar mana core yang ada di tangannya. Mendengar penjelasannya, Jupiter berkata jika dirinya yang akan maju terlebih dahulu, sedangkan Demian berniat untuk mengincar mana core yang ada di tangan kanannya. Begitu serangan mereka berdua berhasil menghancurkan mana core boss monster, target mereka selanjutnya adalah engkel kaki dari boss golem. Mendengar perintah tersebut, Lucas dan Evangeline segera maju menyerang kaki dari boss golem. Dalam kondisi seperti itu, bos golem berkata jika akhir-akhir ini dirinya terasa sedikit sakit. Ia menduga jika itu semua karena dirinya telah menyapu sepanjang hidupnya. Seketika, bos golem segera bergerak dan mencoba melancarkan serangan ke arah Lucas dan juga Evangeline. Melihat bos golem menyerang dengan tangannya yang telah kehilangan mana core, S merasa sangat terkejut. Untungnya, Lucas dan Evangeline dapat bereaksi dengan cepat untuk menghindari serangan itu. Meskipun pergerakan dari bos golem cukup lambat, akan tetapi damage serangan yang dihasilkannya sangat luar biasa. Mendapat perlakuan seperti itu, Evangeline kembali bersiap maju menyerang sambil memerintahkan bos golem untuk berhenti mengoceh. Dari serangannya, Evangeline berhasil menghantam mana core yang terdapat di kaki bos golem tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh Evangeline, Lucas merasa jika dirinya tidak boleh kalah dari Evangeline. Dengan begitu, Lucas juga melancarkan serangannya dan berhasil menghancurkan kaki lainnya dari bos golem. Setelah kehilangan kedua kakinya, bos golem kembali mengoceh dan berkata jika suatu hari nanti ia ingin mempelajari magic di Royal Court, karena ia benci membersihkan tempat itu dan dianggap sebagai robot. Menyadari apa yang akan terjadi, S segera memerintahkan Evangeline untuk segera kembali dan melindungi mereka semua. Selain itu, S juga segera memerintahkan Jupiter dan Demian untuk mengincar lengan kanannya. Saat lengan kanannya terlepas, bos golem berkata jika suatu hari nanti ia akan menciptakan magic untuk bersih-bersih. Dengan magic tersebut, rekan-rekannya sesama pembersih akan dapat hidup dengan baik. Melihat jika pergerakan bos golem sudah sangat terbatas, Lucas segera melancarkan tebasannya yang berhasil menghancurkan 2 mana core yang terdapat di paha monster itu. Selanjutnya, ia segera melompat ke dada bos golem dan segera menghancurkan mana core utamanya.
Setelah melakukan hal tersebut, Lucas segera melapor kepada Ace jika mereka telah berhasil menghancurkan mana core di dada si bos monster. Dan yang terakhir, mereka hanya perlu menghancurkan mana core yang ada di kepalanya. Tapi seketika, bos golem kembali bergerak dan berkata jika ia merasa cukup aneh, karena ia yakin jika sebelumnya dirinya telah membersihkan area itu. Tanpa diduga, bos golem kembali menyerang dengan mengayunkan kepalanya. Dalam kondisi saat ini, Ace sadar jika dirinya masih bisa untuk menghindar. Akan tetapi, Damian dan Jupiter yang berada di belakangnya akan bisa terkena serangan itu. Merasa tidak ada pilihan lain, Ace segera maju dan berniat menyerang dengan tinjunya. Pada saat itu ia merasa sangat kesal, karena sebenarnya ia hanya ingin bersantai-santai saja. Bersamaan dengan angka 125 yang keluar dari bar roulette, pukulan Ace berhasil membuat kepala dari bos monster terlepas daripadanya. Melihat semua itu, Ace merasa bersyukur karena dirinya berhasil mendapatkan angka yang bagus. Sebelumnya, ia merasa sangat ketakutan tentang angka berapa yang akan dirinya dapatkan. Di ujung hidupnya, bos golem mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Ia berkata jika saat ini sedang hujan. Setelahnya, Lucas segera menghampiri Ace dan menyerahkan pedangnya untuk meminta Ace melakukan serangan terakhir. Mendengar permintaan itu, Ace berniat untuk segera memberikan serangan terakhirnya. Dalam game Defense Empire, memberikan serangan terakhir kepada bos monster akan mendapatkan XP yang sangat besar. Karena saat ini levelnya lah yang terendah, maka sebaiknya dirinya lah yang memberikan serangan terakhir. Ketika Ace akan memberikan serangan terakhir dengan pedang Lucas yang ia genggam, bos golem kembali berkata jika hujannya terasa sangat deras. Mendengar ucapan itu, Ace memerintahkannya untuk berhenti mengoceh. Dan akhirnya, notifikasi sistem menyatakan jika Ace berhasil mengalahkan bos monster dengan menghancurkan seluruh bagian tubuhnya. Selain mendapatkan XP terbesar karena memberikan serangan terakhir, Ace juga mendapatkan bonus XP karena dirinya berhasil mendapatkan Complete Smash, yang mana Complete Smash merupakan title yang didapat karena berhasil membunuh bos monster dengan menghancurkan setiap bagian tubuhnya. Tak lama setelahnya, Damian segera memanggil Ace karena menemukan peti harta karun di dekatnya. Mendengar hal itu, Ace berniat untuk langsung menghampiri Damian. Akan tetapi, ia terlebih dahulu meminta Lucas untuk menahan Jupiter. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Jupiter berteriak kenapa dirinya tidak diperbolehkan untuk melihat isi harta karunnya. Setelah membuka peti tersebut, Ace mendapatkan sebuah item dengan grade SR, yang mana itu merupakan The Orb of Scream dengan level 30. Melihat item yang didapat adalah tipe Mage, Ace merasa sangat kesal, karena sesuai janjinya, maka ia akan menyerahkan item yang didapatnya kepada orang yang memiliki tipe yang sesuai. Dengan begitu, mau tidak mau ia harus memberikan item tersebut kepada Jupiter. Meski begitu, Ace tidak tahu kapan ia akan bisa mendapatkan dua item lainnya agar set itemnya lengkap. Selain orb tersebut, di dalam peti juga terdapat dua mana core dengan ranking SR. Setelah merasa cukup dalam eksplorasi saat ini, Ace mengajak mereka semua untuk pergi ke Sprung Point dan segera pulang. Mendengar pernyataan itu, Evangeline merasa sangat gembira karena mereka akan segera pulang. Dengan begitu, sistem menampilkan notifikasi jika mereka berhasil menyelesaikan area 2 Hidden Alleyway. Tapi saat akan melanjutkan perjalanan, Ace merasa tidak bersemangat saat melihat sebuah tangga tinggi yang memutar. Ia tahu jika itu pasti merupakan tangga yang terhubung dengan tembok kastil. Sejauh ini, semua informasi yang ada masih selaras dengan apa yang ia ketahui dari dalam game. Saat dalam perjalanan menaiki anak tangga satu persatu, Jupiter mengeluh dengan berkata jika lututnya sebentar lagi akan hancur. Karena itu, ia ingin mengetahui kapan mereka akan tiba di tujuan. Mendengar keluhannya, Ace sendiri yang tengah kelelahan berkata jika sedikit lagi mereka akan segera tiba. Untuk menyemangati yang lainnya, Ace terus-terusan berkata jika sebentar lagi mereka akan tiba di tujuan. Begitu tiba di ujung tangga, semua anggota party Ace langsung terkapar di lantai kecuali Lucas dan juga Evangeline. Menurut Ace, jalur yang mereka lalui saat ini sangat menyebalkan. Pada saat kelelahan seperti itu, Jupiter malah berkata jika dirinya ingin menghisap cerutunya agar tidak gagal jantung karena kelelahan. Namun, Ace segera menyangkal ucapan tersebut. Menurutnya, jika Jupiter melakukan hal itu sekarang, maka dirinya pasti akan segera mati.
Saat memperhatikan Lucas dan Evangeline, Ash justru merasa sangat bingung karena pada saat seperti itu mereka malah terlihat sangat serasi. Setelahnya, Ash memuji kinerja mereka semua dan mengajak mereka untuk segera keluar dari tempat itu menuju Sprong Point. Mendengar hal tersebut, Jupiter menjadi sangat bersemangat karena ia merasa jika seluruh tubuhnya sudah sangat kelelahan. Tapi begitu tiba di luar, Jupiter langsung terdiam melihat apa yang ada di hadapannya. Melihat reaksi itu, seluruh anggota party yang lain segera menghampirinya. Seketika, mereka semua terdiam setelah melihat wujud asli dari Lake Kingdom yang tenggelam di dasar danau. Mereka tidak menduga jika ada kerajaan yang semegah dan seluas itu. Setelah memperhatikan sekelilingnya, Demian dapat melihat sebuah cahaya di beberapa bagian kota. Mendengar ucapan Demian, Ash menjelaskan jika dahulu seseorang memasang Lake Magic Stone yang memiliki cahaya permanen di sekeliling kota. Berkat itu, segelintir manusia yang masih hidup di sana dapat mengetahui arah. Saat menjelaskan semuanya, seketika Evangeline menuju sebuah tempat yang memiliki cahaya yang sangat terang. Ia menduga jika itu merupakan sebuah mercusuar. Mendengar ucapannya, Ash kembali menjelaskan jika tempat tertinggi dengan cahaya paling terang itu adalah Istana Lake Kingdom, yang mana tempat itu merupakan area eksplorasi terakhir mereka yang harus diselesaikan suatu hari nanti. Di tempat itu, mereka akan menghadapi bos terakhir. Meski begitu, mereka masih memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa tiba sampai di titik tersebut. Saat ini, mereka berada di area 3 North Castle Wall. Setelah eksplorasi sejauh ini, mereka baru tiba di dekat gerbang kota utara. Apapun itu, saat ini Ash berniat untuk membawa semua orang kembali terlebih dahulu. Hal lainnya akan ia pikirkan lagi nanti setelah tiba di rumah. Dengan begitu, free eksplorasi kali ini telah berakhir. Bersamaan dengan itu, sistem notifikasi menyatakan jika reward dari eksplorasi kali ini telah dikirimkan langsung ke dalam inventory pribadinya. Selain itu, dalam eksplorasi kali ini, setiap karakter telah berhasil meningkatkan levelnya. Bahkan, Ash sendiri berhasil naik 4 level dan sekarang berlevel 15. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.